Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inneke Salsabila Indriani, NIM 12010523157, kelas 2A Pendidikan Matematika. Video saya kali ini merupakan tugas bahasa Indonesia dari Bapak Ripi Hamdani, MPD. Judul video saya pada kali ini adalah Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia, Hakikat, Kedudukan, serta Fungsi Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja pada sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut, menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian, muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian, dilansir dari kompas.com, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu poin dalam Perpres itu, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Pada pasal berikutnya, diatur penggunaan yang lebih rinci. Di dalam negeri, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia, baik di forum nasional maupun internasional. Sementara itu, aturan mengenai pidato resmi di luar negeri juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut, hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa adalah dasar atau kenyataan yang sebenarnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Berikut beberapa hakikat bahasa. Pertama, bahasa itu sebuah sistem bahasa, bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. 2. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 3. Bahasa itu arbitrer, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. 4. Bahasa itu bermakna. Lambang bunyi kuda memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Lambang bunyi itu ada yang wujudnya konkret dan ada yang abstrak. Contohnya, kata agama, tidak ada acuan atau referen bendanya. 5. Bahasa itu konvensional. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat penuturnya. 6. Bahasa itu bersifat unik, artinya
Bahasa itu mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Contoh, kata nasi dalam bahasa Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan bahasa lainnya. 7. Bahasa itu bersifat universal, artinya terdapat ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa. Contohnya, setiap bahasa memiliki satu satuan bahasa yang bermakna, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. 8. Bahasa itu produktif, artinya dapat dibuat satu satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya dari fonem A, I, K, dan T bisa menghasilkan beberapa kata. 9. Bahasa itu bervariasi, yaitu idiolek, variasi bahasa yang bersifat perorangan, dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu, ragam, variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau keperluan tertentu. 10. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya, pada tataran fonem. 11. Bahasa sebagai alat interaksi sosial. Bahasa dijadikan alat untuk bekerja sama antar sesama manusia. 12. Bahasa merupakan identitas penuturnya. Bahasa merupakan penanda jati diri penuturnya. 13. Bahasa itu berwujud lambang. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya manusia yang banyak menjadi negara kedua terbanyak pemilik bahasa di dunia. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, di mana masing-masing suku memiliki bahasa daerah yang menjadi identitas kelompok mereka. Dengan demikian, untuk keperluan komunikasi antar suku, diperlukan bahasa perantara, yaitu bahasa Indonesia. Khairuddin Kurniawan mengatakan bahwa sebagai alat integrasi bangsa, ada beberapa sifat potensial yang dimiliki bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Indonesia telah terbukti dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang multikultural. 2. Bahasa Indonesia bersifat demokratis dan egaliter. 3. Bahasa Indonesia bersifat terbuka atau transparan. Dan 4. Bahasa Indonesia sudah mulai dikenal oleh dunia. Lalu dalam Undang-Undang 1945 tercantum pula pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dan yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 dan berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pemberlakuan ini, bahasa Indonesia menempati posisi sebagai bahasa pembawa atau penghela ilmu pengetahuan. Kemudian kita beralih pada fungsi bahasa Indonesia. Jadi fungsi bahasa Indonesia yang pertama, pemersatu masyarakat Indonesia. Artinya bahasa Indonesia
digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. 2. Sebagai identitas nasional bahasa Indonesia, merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. 4. Kebanggaan bangsa Indonesia artinya adalah bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia, serta yang terakhir sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Secara garis besar, fungsi ini tidak berbeda jauh dengan fungsi pemersatu atau bahasa pemersatu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga ini dapat menambah pengetahuan kita dan wawasan kita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.